Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya mama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Saya baru aja pulang dari belanja, seperti biasa belanja mingguan ya mak, mengisi stok kulkas karena semuanya udah pada kosong. Pas belanja disambut dengan naiknya semua harga-harga. Ayam masih tinggi, di saya 1 kilo masih 40 ribuan ya mak. Terus ada cabe, apalagi ya, kentang, itu pokoknya semuanya pada naik. Katanya sih menjelang pergantian tahun lah, hari besar lah, aduh pokoknya ada aja ya alasan untuk menaikkan harga. Kalau harga naik tapi gaji rakyat juga dinaikkan ya kayaknya sih akan ada balance gitu ya antara yang masuk dan yang keluar. Tapi ini lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Ya begitulah nasib rakyat kecil ya mak. Mudah-mudahan para pemimpin kita tidak jadi pemimpin yang zolim. Karena setiap pemimpin pasti akan pertama kali yang diminta pertanggungjawabannya. Ya kita mengikutin aja ya, yang penting mereka yang bertanggung jawab. Daripada ngomongin yang berat-berat dan bikin kesel, mendingan kita cari solusi aja ya mak. Gimana caranya mengatasi kebutuhan harga yang naik terus padahal misalnya gaji kita berkurang. Simak terus videonya sampai tuntas ya. Yang pertama harus dilakukan tentu saja melakukan penghematan ya mak. Nah seperti ini salah satu bentuk penghematan untuk dunia perdapuran yaitu food prep. Nah kalau di food prep seperti ini setiap belanja bahan masakan kita pasti akan lebih awet. Dan karena tahan lama dan awet disimpan di kulkas, jadi kita juga meminimalisir bahan-bahan masakan yang terbuang karena busuk ataupun sudah tidak bisa digunakan untuk memasak. Dan kalau kita udah terbiasa food prep seperti ini, maka setelah belanja mingguan kita pasti akan melakukan ini dengan senang hati karena sudah tahu manfaat apa yang didapat dari food prep seperti ini. Karena dari semua pengeluaran bulanan kita yang paling banyak adalah berasal dari perut ya mak. Jadi mulailah kita menghemat perlengkapan dan kebutuhan apa aja yang masuk ke dalam perut. Jadi seperti ini itu sangat bisa menghemat pengeluaran dapur kita. Beli bahan pokok seperlunya. Jadi kita harus punya prioritas apa yang harus dibeli pada saat belanja mingguan. Dan wajib hukumnya kita masak sendiri karena masak sendiri sudah pasti menghemat beberapa puluh ribu uang. Dan kita juga harus batasi makan di luar. Kalau makan di luar sesekali nggak apa-apa asal dibatasi dan budgetnya pun juga sudah disiapkan ya mak. Jangan lupa juga kita beritahukan kepada keluarga kalau ada misalnya perubahan pengelolaan keuangan, misalnya bulan ini hanya bisa makan 1-2 kali saja makan di luarnya, sedangkan yang bulan kemarin bisa 4 kali seminggu. Nah itu harus kita beritahukan kepada keluarga supaya mereka tidak kaget. Alhamdulillah akhirnya food prep saya selesai juga dan kali ini cukup lengkap ya mak. Ada sayurannya, ada beli buah juga, kemudian dapat ikan asin. Walaupun ikan asinnya 1 onsnya 15.000, aduh. Dan ini ada lauk pauknya, ada kepala ayam, ati ampela, ikan nila, tahu dan paha dada ayam. Total belanja kali ini adalah Rp183.000. Dari nominalnya aja Rp183.000 itu kurang dari Rp200.000 itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan kami selama seminggu untuk bertiga. Nah kalau misalnya kita makan di luar itu Rp200.000 aja minimal untuk 1 kali makan ya. Udah kebayangkan untungnya kita melakukan food prep. Berapapun jumlah kebutuhan masakan emak-emak semua, yang penting kalau kita melaksanakan food prep itu sudah pasti hemat.
Saya kali ini mau berburu minyak, telur, dan beras. Sekaligus juga saya mau cari seafood ya Mak. Kalau rajungan nggak ada ya kerang darah juga boleh lah. Kalau dua-duanya ada ya saya mau beli dua-duanya. Pokoknya saya udah kepengen banget nih dari lama pengen masak ini. Karena kalau misalnya saya beli di luar itu porsinya sedikit dan harganya mahal. Harga minyak di sini tembus 42.000. Bulan lalu saya beli itu hanya 37.000 gitu ya. Jadi mau saya beli yang promo tapi kalau minyak saya nggak bisa tolerir lagi ya Mak, karena lebih cocok untuk merek yang ini. Jadi mau nggak mau lah. Yang pasti belanja saya kali ini cuma mau beli minyak, beras, telur, dan seafood. Dan alhamdulillah semuanya sudah saya dapat. Karena belanja sesuai rencana bisa bikin dompet kita aman. Kalau gaji kita berkurang dan harga naik, solusi masak di dapurnya jangan masak yang heboh-heboh, jangan masak terlalu banyak. Yang penting masak sederhana tapi enak. Nah ini saya mau masak kerang saus padang ya Mak. Ya saus padang ala-ala saya aja sih. Meskipun bahan-bahannya itu nggak lengkap ya. Seperti resep kerang saus padang yang seharusnya. Jadi selalu sesuaikan dengan bahan-bahan masakan yang ada di rumah. Karena tadi saya beli kerangnya itu hanya setengah kilo ya Mak, itu 21.000. Saya nggak mau tuh ngabisin kerang semuanya untuk dimasak sekaligus. Jadi saya bagi dua. Kerangnya saya rebus dengan potongan kunyit aja karena cuman itu aja yang ada di rumah, yang lain udah pada nggak ada. Dan saya rebus, kemudian saya kasih garam, kemudian yang setengahnya lagi saya pakai untuk masak, yang setengahnya lagi saya simpan di freezer. Dan alhamdulillahnya saya kebagian kerang yang isinya tuh gede-gede ya Mak. Biasanya kalau saya makan di luar tuh kerang suka kecil-kecil gitu dalamnya ya, jadi gedean cangkangnya. Tapi ini alhamdulillah kerangnya tebal isinya dan ya cukup besar lah, dia memenuhi semua cangkangnya. Setelah saya tumis bawang bombay dan bawang putih cincang, lalu saya masukkan kerang tadi ya, dan langsung saya pakai saus cabe secukupnya aja karena ya jangan terlalu pedas juga ya Mak. Terus saya masukin saus tiram secukupnya. Ini kalau saya masak nih nggak ada takaran-takarannya ya, jadi Mak bisa lihat aja seberapa banyaknya. Dan saya tambahkan saus gochujang untuk aroma tambahan. Karena saya nggak ada saus tomat di rumah, jadi ya pakai yang ada aja, nggak usah pusing. Setelah itu masukkan air untuk membantu peresapan bumbunya. Karena kerangnya ini udah mateng, jadi nggak perlu lagi kita terlalu lama untuk merebus kerangnya. Jangan lupa tambahkan garam, kaldu bubuk juga ya. Tunggu sampai semuanya mendidih, lalu baru saya mau masukin potongan wortel ya Mak, karena tadi saya kan masak juga untuk makan malam ya, jadi masih ada sisa wortel. Nah ini potongannya besar seperti ini, jadi untuk menambah nutrisi. Karena potongan wortelnya ini tebal, jadi agak sedikit lebih lama merebus dibandingkan kita rebus wortel potongan bulat gitu ya Mak, karena itu kan lebih tipis. Karena ini nanti juga mau ada sensasi crunch-crunchnya gitu, jadi agak garing wortelnya, jadi saya nggak mau sampai dia terlalu lembek. Dan untuk tambahan rasa ini saya mau kasih potongan daun bawang juga supaya seger aja gitu ya. Terus tadi barusan saya masukin gula ya Mak, karena terlalu asam ternyata. Supaya balance, ada asam, ada manis, ada pedas, ada gurih. Udah gitu aja kan, kalau kita masak di rumah lebih gampang ya Mak. Bahan-bahannya juga pasti Mama juga punya ya, di rumah selalu ada. Kalau kita di restoran kayak gini, bayangin harganya pasti di atas 50.000 loh ya per porsi. Aduh, makannya tuh pakai perasaan bersalah gitu. Karena uangnya itu sayang banget ya untuk makanan seperti ini. Jadi ya meskipun kerang juga mahal ya Mak, saya juga tahu seafood itu mahal. Maka dari itu kalau kita bisa bikin sendiri ya lebih baik masak sendiri di rumah.
seafood kalau tidak ada aroma jeruk itu rasanya kurang ya Mak. Jadi bisa pakai jeruk lemon, jeruk nipis, ataupun jeruk apapun yang ada di rumah. Karena saya cuma ada jeruk limo, jadi saya cuma pakai 1 perasan jeruk limo aja. Dijamin ini enak ya Mak, dan tidak bau amis. Yang saya maksud tidak bau amis itu kerangnya itu kan bau amis ya sebelum dimasak. Nah kalau aroma kerangnya sih tetap ada ya, justru itu yang paling enak. Pokoknya ini amisnya dijamin hilang deh. Pokoknya makan enak, sausnya juga bisa diguyur ke nasi panas. Ya ampun, saya jadi lapar lagi Mak. Salah satu keuntungan kalau masak sendiri ya seperti ini ya Mak, kita bisa bebas mau masukin apa aja bahan masakan kesukaan kita. Selain masak kerang, saya juga masak sop kacang dan saya bikin kayak tumisan tempe teri gitu ya Mak, pakai kecap. Terima kasih udah nonton sampai sini ya Mak. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye Mak.